Hai netizen, pencairan PKH tahap ketiga atau pencairan PKH pada bulan Juli, Agustus, September ini sudah mencapai angka 9 juta penerima PKH se-Indonesia yang bansos PKH-nya sudah mulai dicairkan. Berikutnya bagi Anda yang bansos PKH-nya sudah cair atau bagi Anda yang bansos PKH-nya ada yang belum cair, di sini saya sudah merangkum ada 4 informasi penting bagi Anda semua. 4 informasi ini terkait bansos yang sudah cair, berikutnya juga bansos yang belum cair. Nah, seperti apa informasinya? Mari kita simak informasi pada video ini sampai selesai. Dan seperti biasa, mohon nanti videonya jangan dipercepat ya, agar informasi yang diterima tidak setengah-setengah dan tidak menimbulkan kebingungan yang berkelanjutan. Baik, silakan disimak informasi lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali saya Haris bisa bertemu lagi dengan Anda semua, masih di channel YouTube Hariska Vlog Playlist Info Bansos. Sebelum saya memulai informasi kita pada kali ini, seperti biasa saya mau menyapa dulu kepada Anda semua, khususnya para pemerhati channel Hariska Vlog. Bagi Anda yang selalu menyimak informasi di channel ini, mudah-mudahan Anda semua tetap diberi kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Berikutnya bagi Anda yang mungkin saja memiliki usaha sampingan di rumah, mudah-mudahan usahanya itu semakin berkembang. Berikutnya bagi Anda yang bansosnya mungkin saja ada yang belum cair, mudah-mudahan bansosnya bisa segera cair. Berikutnya bagi Anda yang mungkin saja belum pernah menerima bansos sama sekali, mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan jalan rezeki bagi Anda semua. Selanjutnya bagi Anda yang mungkin baru bergabung di channel ini, mari turut mendukung channel ini agar terus berkembang dengan cara diklik subscribe bagi Anda yang belum subscribe, dan silakan juga di-share video ini di media sosial Anda semua. Baik, saatnya kita masuk ke dalam topik pembahasan kita kali ini. Baik sobat netizen semuanya, sesuai yang saya sampaikan pada awal video tadi itu, bahwasanya di sini saya sudah merangkum ada 4 informasi penting kepada Anda semua. Bagi yang bansos PKH-nya itu sudah cair ataupun bagi bansos PKH-nya yang belum cair. Karena 4 informasi yang saya rangkum ini memuat informasi seputar bantuan sosial khususnya tentang PKH. Jadi mudah-mudahan dengan adanya video ini nantinya bisa menambah wawasan Anda seputar informasi bansos khususnya tentang bansos PKH. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam informasi penting yang pertama. Informasi penting yang pertama, bagi Anda yang bansos PKH-nya itu sudah cair, mohon segera ditransaksikan bansos PKH-nya. Sesuai informasi yang sudah masuk kepada kami, bahwasanya untuk pencairan tahap ketiga ini atau pencairan PKH pada bulan Juli, Agustus, September ini, itu sudah mencapai angka 9 juta penerima PKH se-Indonesia. Artinya sudah ada 9 juta penerima PKH yang insya Allah bansosnya sudah mulai disalurkan. Nah, bagi Anda yang bansos PKH-nya itu sudah masuk ke dalam KKS Anda masing-masing, mohon ya bansosnya itu segera ditransaksikan. Artinya ditransaksikan, yakni bansosnya mohon untuk segera dicairkan. Bisa dicairkan melalui ATM terdekat ataupun bisa melalui agen bank terdekat di daerah Anda masing-masing. Dan ketika Anda melakukan pencairan atau penarikan bansos ini, saran saya silakan bansosnya ditransaksikan semaksimal mungkin atau diambil semaksimal mungkin hingga batas limit bansos yang ada di rekening Anda. Jadi misal rekening Anda itu masuk bansos 600.000 misal ya. Berikutnya Anda mengambil pada ATM pecahan 50.000. Jadi silakan dimaksimalkan berapa jumlah yang bisa ditarik pada ATM Anda, mungkin 550 atau sebagainya. Jadi silakan dimaksimalkan bansosnya. Kalau bisa diambil 600 ya silakan semuanya diambil 600.000 itu. Jadi jangan sampai bansosnya itu tidak diambil ya, karena nanti kalau sudah masuk tahap rekonsiliasi itu nanti bisa bermasalah bansosnya ya. Di situ bisa dilaporkan bansos tidak diambil atau mungkin saja bansosnya tidak butuh begitu ya.
Jadi silakan kalau sudah cair bansosnya, silakan ditransaksikan bansosnya semaksimal mungkin hingga batas limit yang ada pada kartu KKS Anda masing-masing. Berikutnya poin yang kedua juga terkait tentang pencairan bansos PKH ini, yakni nominal uang PKH mungkin saja ada yang tidak sesuai dengan komponen yang Anda miliki. Nah, banyak sekali kasus yang ditemui di lapangan, bahwasanya misal dia memiliki komponen ada 2 ya, mungkin anak sekolah SD-nya 1, berikutnya anak sekolah SMP-nya 1, tapi kok bansos yang didapatkan itu cuma 225.000. Artinya yang cair yakni untuk bansos anak SD, berikutnya untuk yang sekolah SMP kok tidak cair. Nah, jadi penyebab kenapa nominal bansos ini tidak sesuai itu banyak sekali faktornya. Faktor yang sementara ini kami ketahui yakni terkait dampak padu padan data terhadap DTKS. Jadi ketika data bansos di PKH berikutnya dipadankan dengan Dukcapil, telah diproses pemadanan, ternyata di sana ada beberapa data yang mungkin saja terindikasi datanya double atau mungkin saja nick-nya tidak valid dan lain sebagainya, sehingga mengibatkan salah satu komponen dari komponen PKH ini menjadi tidak aktif. Nah, karena komponennya tadi itu tidak aktif, sehingga nominal bansos yang diterima kadang juga tidak sesuai dengan nominal yang seharusnya diterima. Nah, apabila ada kasus seperti ini, itu sebenarnya bisa diperbaiki ya dengan cara dimutakhirkan di dalam sistem EPKH. Berikutnya, apabila ART-nya tadi itu hilang dari sistem, itu bisa ditambahkan ulang atau diusulkan ulang itu melalui sistem SIKS atau melalui operator SIKS yang ada di desa atau kelurahan Anda masing-masing. Selanjutnya masuk ke dalam topik pembahasan yang ketiga, yaitu saldo PKH masih kosong. Nah, penyebab saldo PKH pada pencairan tahap ketiga itu masih kosong itu ada banyak faktor ya. Mungkin saja datanya itu sudah tidak aktif lagi atau sudah not eligible. Berikutnya itu mungkin saja datanya itu masih proses padu padan dengan DTKS dan lain sebagainya. Tapi di sini melihat informasi terkait pencairan PKH tahap ketiga mulai dari termin 1, 2, 3, 4, 5 yang terakhir. Jadi untuk termin 1 kemarin ada 2,2 juta penerima, berikutnya untuk termin 2 ada 3,3 juta penerima, termin 3 ada 382.000. Termin keempat ada 1,1 juta penerima, termin kelima ada 1,4 juta, sehingga total penerimanya itu ada 9.029.000 penerima PKH yang bansosnya sudah mulai disalurkan. Karena target PKH itu targetnya ada 10 juta penerima manfaat se-Indonesia, maka di sini masih kurang angka 900 ribuan data penerima PKH yang bansosnya mungkin saja belum disalurkan. Nah, melihat angka yang cukup banyak, meskipun yang sudah cair juga sangat banyak, sudah 90%, maka kemungkinan besar menurut saya pribadi itu bisa jadi ada pencairan PKH termin ke-6. Jadi yang saldo PKH-nya itu masih kosong. Nah, kita nantikan dulu informasi terkait pencairan PKH tahap ketiga ini. Siapa tahu nanti nama Anda ternyata ada di pencairan PKH tahap ketiga termin ke-6. Ya, mudah-mudahan saja ya. Jadi pada intinya yang saldonya masih kosong, kita tunggu dulu terkait informasi pencairan PKH tahap ketiga ini sampai nanti selesai paling akhir di bulan September. Apabila nanti di bulan September tidak ada informasi lagi terkait pencairan PKH tahap ketiga, ya bisa jadi bansosnya memang tidak bisa dicairkan. Berikutnya langsung ke poin yang keempat. Pahami terkait bansos yang diberikan saat ini. Jadi Sobat Netizen semuanya, saat ini bertepatan dengan momen PPKM Darurat Jawa Bali. Dan di sini banyak sekali bansos tambahan yang diberikan oleh pemerintah ya, seperti bantuan sosial beras 10 kilo untuk penerima PKH dan BST. Juga ada penambahan beras 10 kilo untuk penerima BPNT murni. Nah, di sini perlu dibedakan ya, karena banyak sekali bansos yang cair pada bulan Juli Agustus ini. Yang pertama kan PKH. PKH itu cairnya uang. Nah, penerima PKH ini bisa menerima bantuan pelengkap ya berupa BPNT. Berikutnya, karena ada pandemi ini, penerima PKH ini mendapatkan bonus beras 10 kilo dari
kementerian melalui Bulog. Jadi dia mendapatkan bantuan tambahan 10 kilo beras. Jadi penerima PKH pada bulan ini mungkin saja bansos PKH-nya cair, berikutnya BPNT-nya juga mungkin cair ya. Berikutnya ada tambahan bansos beras 10 kilo. Berikutnya penerima BPNT murni. Penerima BPNT murni ini juga ada informasi tambahan 2 bulan BPNT ya. Artinya ada bonus sehingga pada 1 tahun ini seolah-olah menerima 14 bulan BPNT. Berikutnya penerima BPNT murni juga mendapatkan bonus bantuan sosial beras yakni sebesar 10 kg beras. Berikutnya yang 3 yakni penerima BST atau bantuan sosial tunai. Bansos BST ini merupakan bansos COVID di mana sudah diperpanjang yang seharusnya berakhir pada bulan April kemarin namun diperpanjang yakni bulan Mei dan Juni. Artinya cair 2 bulan dan totalnya 600.000. Penerima BST juga mendapatkan bantuan tambahan beras 10 kg dari Kemensos melalui Bulog. Nah, tadi itu ya contoh-contoh beberapa jenis bantuan yang ada saat ini. Jadi ada PKH, ada BPNT, ada BST atau bantuan sosial tunai, ada BSB atau bantuan sosial beras. Berikutnya juga ada BLT dana desa, ada prakerja, KIS, KIP, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali. Dan di sini perlu diketahui bahwa tiap-tiap bansos itu beda mekanismenya dan juga beda pendampingnya meskipun kadang menggunakan satu kartu yang sama. Nah, Sobat Netizen semuanya, mungkin itu dulu informasi yang bisa saya berikan terkait 4 informasi penting yang ada kaitannya dengan pencairan PKH tahap ketiga bulan Juli, Agustus, September kali ini. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat dan apabila informasi ini bermanfaat menurut Anda, silakan juga di-share video ini di media sosial Anda semua. Bertemu lagi dengan saya Haris di video saya berikutnya masih di channel Hariska Vlog dan mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap. Saya Haris undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.